الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله Katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah lah tempat meminta. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tiada yang setara atau tiada yang sama dengan sebanding dengan Allah Subhanahu. Maha benar Allah yang memahami dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahan kurnia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat kembali hadir di masjid ini dalam rangka menjalankan aktivitas kehidupan kita dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita telah dapat melaksanakan salat subuh berjemaah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan salawat dan salam. Semoga nanti kita di akhir yaumil akhir kita akan mendapat syafaatnya, sehingga kita menjadi orang yang beruntung, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat juga untuk kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, tema kita pada hutun hari ini adalah tauhid. Berdasarkan surat Al-Ikhlas yang telah saya bacakan, kita harus tahu apa itu Al-Ikhlas. Ikhlas diambil dari kata kha lam shad, yang artinya adalah murni, bersih, jernih, dipisahkan dari sesuatu. Jadi ikhlas ini atau surat ini dimaknai dengan memurnikan tauhid kita dari kepercayaan nenek moyang kita yang salah, atau kesesatan dari cara pikir orang yang kacau, dan lain sebagainya. Menurut Ustadz Quraisy Shihab, bahwasanya ikhlas itu adalah menyingkirkan perasaan, dugaan, prasangka kekurangan atau sekutu bagi Allah di dalam pikiran hati kita yang selama ini hinggap menjadi sesuatu yang bermasalah di dalam diri kita. Kemudian surat ini asbabun nuzulnya adalah pada suatu hari seorang Yahudi bertanya kepada Rasul, "Duhai Rasul, seperti apakah Tuhan engkau? Apakah terbuat dari emas, tembaga, atau seperti apa?" Kemudian Allah menurunkan surat ini menegaskan bagaimana konsep ketuhanan yang ada di dalam Islam, yaitu tauhid, mengesahkan Tuhan. Itulah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya konsep ketuhanan kita adalah tauhid, mengesahkan Tuhan. Di dalam surat ini ada 4 hal yang bisa kita jelaskan. Yang pertama, Allah itu esa. Satu di sini bukan satu yang berbilang, bukan jamak yang menunggal, atau bukan juga wahid, yaitu permulaan angka dalam satu bilangan. Di sini dikatakan bahwasanya dimaknai oleh Ibnu Abbas bahwasanya dialah tempat yang dituju untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan mereka. Kemudian Abu Hurairah memaknai bahwasanya segala sesuatu memerlukan berkehendak kepada Allah dan tempat berlindungnya, tetapi Allah tidak perlu berlindung kepadanya.
Itulah makna daripada ikhlas itu sendiri. Ikhlas itu sendiri, bahwasanya Allah itu esa, tidak ada yang satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Samad, Allah tempat meminta. Artinya di sini bahwasanya segala sesuatu itu hanya kepada Allah semuanya bergantung, tidak lain, tidak ada tempat. Hanya Allah yang mempunyai kuasa, hanya Allah yang memberikan sesuatu kepada makhluk. Tanpa ada Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa melakukan kegiatan kehidupan ini. Karena itulah tujuan penciptaan kita, hanya Allah yang berkehendak kepada segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini jelas meruntuhkan daripada argumentasi orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, dan meruntuhkan pendirian orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, di mana ini adalah konsep yang sangat salah sekali, adalah konsep yang tidak mungkin logis dalam pikiran kita. Juga kalau Allah itu beranak, berarti Allah membutuhkan, contohnya seperti manusia membutuhkan keturunan untuk melanjutkan nasabnya. Kemudian hewan membutuhkan pasangannya untuk melampiaskan hawa nafsu. Kalau kita punya konsep ketuhanan seperti itu, sangat merendahkan sekali derajat Tuhan kepada kita. Kemudian adalah manusia yang butuh nafsu syahwat, sementara Allah tidak butuh apapun. Allah hanya sebagai Tuhan kita yang tidak butuh apapun. Kemudian Allah tidak diperanakan, artinya Allah tidak punya orang tua. Allah itu kadim, Allah itu ada sebelum permulaan. Allah juga itu baka, Allah itu ada, tidak ada akhirnya. Artinya Allah kekal selamanya, abadi. Kemudian tidak ada yang setara atau sebanding dengan Allah. Artinya manusia itu adalah khalik, manusia itu adalah makhluk, sementara itu adalah Allah adalah khalik. Khalik yang menciptakan segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Mungkin kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah, tapi hal itu tidak menjadi manusia itu melebihi daripada kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi pikiran itu hanya terbatas, yang sekedar hanya diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai batas kemampuan yang tidak bisa menjangkau ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hikmah. Yang pertama kita harus memurnikan tauhid kita, jangan bercampur dengan hal-hal yang menodainya. Kemudian kita melepaskan diri dari paham-paham yang merusak akidah tauhid kita, seperti paham filsafat humanistik yang hanya kebenaran itu hanya untuk manusia, dan hanya semua manusia tidak berkehendak seperti apa yang manusia lakukan. Seperti juga paham materialisme yang mengajarkan bahwasanya semua itu dikejar hanya untuk materi, tidak ada substansinya, sehingga semuanya dibolak-balik, haram menjadi halal, halal menjadi haram, sehingga dunia ini menjadi semrawut, tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia itu banyak yang sekuler, artinya melepaskan diri daripada Allah. Allah disingkirkan di sini, artinya hanya ingin memurnikan ilmu daripada dogma-dogma agama, sehingga mereka menyingkirkan Allah, menafikan Allah, meniadakan Allah. Manusia seperti ini, manusia di mana hidupnya hanya untuk dunia, sementara mereka hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia terlepas dari pekerjaan akhirat. Ada yang menyatakan bahwasanya beragama itu hanya di masjid, beragama itu hanya ketika sholat, ketika berpuasa. Di luar tersebut mereka melepaskan diri daripada agama. Tidak mungkin manusia bisa melepaskan dari ilmu Allah, karena semua berasal dari Allah. Kemudian hanya kecanggihan teknologi sehingga manusia meragukan Allah. Memang benar
kita manusia bisa membelah bumi, bisa menggali bumi, bisa menjelajah samudra, tapi hanya itu sifatnya menciptakan, tidak menciptakan, hanya sepenuhnya mengolah. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan dari tiada menjadi ada. Hanya manusia membentuk dalam bentuk lain, bukan menciptakan. Sebenarnya Allah menyampaikan, seekor nyamuk pun manusia tidak bisa menciptakan, makhluk halus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kesempurnaan Allah adalah Maha yang sempurna. Hak kita hanya diberi sekedar oleh Allah atas kemampuan kita, hanya sedikit dari ilmu Allah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita jangan sampai merendahkan orang lain dengan berbuat sombong kepada manusia lain. Karena manusia yang lain juga diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita juga diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita manusia saling membutuhkan. Tidak ada yang satu hebat dari yang lain. Karena ilmu Allah yang luas sekali. Allah memberikan hanya contoh. Ada seorang yang ahli dalam ilmu fisika, tetapi tidak ahli dalam ilmu biologi. Atau ada yang ahli dalam ilmu tafsir, tidak ahli dalam ilmu fikih. Sehingga manusia itu saling melengkapi. Tidak ada manusia yang lebih sempurna, tidak ada yang manusia yang lebih baik dari manusia lain. Seharusnya kita tidak boleh sombong daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita juga harus tidak boleh merasa putus asa, karena Allah menyatakan Allah tempat meminta. Hanya Allah lah yang satu-satunya yang kita harapkan. Manusia memang bisa menolong kita, tapi sifatnya hanya terbatas, karena manusia itu mempunyai nafsu, akal dan pikiran, sehingga mereka merasa kalau menolong orang lain ada timbal balik atau umpan balik, atau ada yang diharapkan dari manusia lain. Seperti mungkin bisa lihat ada bantuan-bantuan yang akan datang menjelang pemilu ini. Itu tidak ada yang gratis, seperti orang barat mengatakan tidak ada makan siang yang gratis. Artinya mereka hanya menyampaikan bahwa ini sifatnya bantuan, tetapi itu adalah ada yang tersembunyi dari balik itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharapkan dari manusia apapun yang diberikan Allah, karena Allah tidak bergantung kepada manusia. Allah tidak membutuhkan manusia, tapi manusia lah yang membutuhkan Allah. Itulah intisari daripada surat Al-Ikhlas. Kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena zaman yang sekarang ini yang lagi kacau, banyak paham-paham yang bermunculan, paham-paham yang tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia akan terombang-ambing pikirannya, mana yang benar, mana yang salah. Kembali kita kepada Al-Quran dan hadis, dan untuk tauhid kita kembali kepada surat Al-Ikhlas ini, surat yang benar-benar membuat akidah kita akan kokoh, akidah kita akan menjadi lebih baik kalau kita paham daripada surat ini. Utamaan surat ini adalah bahwasanya surat Al-Ikhlas ini sama dengan seperti Al-Quran, sebagaimana hadis disampaikan oleh Bukhari, An-Nasai, Abu Daud, bahwasanya sesungguhnya jiwaku di dalam genggaman Allah. Surat Ikhlas itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, surat Ikhlas juga akan memasukkan kita ke surga kalau seandainya kita bisa mengaplikasikan, bukan sekedar hanya membaca, tapi diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makna apapun yang ada di dalam surat Ikhlas ini, seperti mana hadis dari diriwayatkan oleh Tirmizi melalui Abu Daud, melalui Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah pernah bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, "Qul huwallahu ahad." Kemudian wajiblah. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang wajib?" Wajib bagi mereka masuk surga bagi yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Ikhlas ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, itulah intisari daripada surat Ikhlas. Semoga apa yang saya sampaikan bagi saya bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya tanpa ada halangan. Kita bisa memaknainya tanpa ada sesuatu pun yang mengganjal di dalam hati kita. Kita yakin dan percaya Al-Quran adalah mukjizat Allah yang terbesar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu adalah permulaan kalimat yang ada dalam surah Al-Baqarah. Jadi jangan sampai kita ragukan apapun paham-paham yang ada di luar. Bapak-bapak, ibu rahimahumullah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.